Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, video ini masih membahas mengenai integral perbagian yang sebelumnya kita sudah bahas konsepnya di video sebelumnya ya. Dan sekarang kita akan membahas satu contoh dari konsep integral perbagian ini. Tapi sebelumnya kita akan sedikit review bagaimana rumus dari integral perbagian ini. Jadi rumusnya dari integral perbagian ini adalah jika kita punya integral dari fungsi f(x) dikalikan turunan dari fungsi gx terhadap x. Nah, ini yang gx ini merupakan turunan ya, turunan dari fungsi gx. Jadi fx dikalikan turunan dari fungsi gx. Maka hasil integral ini sama dengan fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx. Lalu ini dikurangi oleh integral. Nah, ini kebalikan dari yang awalnya, yaitu integral dari turunan fungsi f dikalikan dengan fungsi gx yang diintegralkan terhadap x atau dikalikan dengan dx. Oke, ini adalah rumus dari konsep integral perbagian. Atau kita bisa mengambil rumus ini, kalau kita tidak bisa ingat, kita bisa menurunkan rumus ini dari aturan perkalian ya, aturan perkalian pada turunan. Jadi aturan perkalian pada turunan ini kita cari kebalikannya, maka kita akan mendapat, dan kita lakukan sedikit aljabar ya, maka kita akan mendapatkan rumus dari integral perbagian ini. Dan integral perbagian ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral yang berupa perkalian yang tidak bisa diselesaikan oleh integral substitusi atau dengan cara-cara menyelesaikan integral lainnya ya. Misalkan di sini kita punya suatu contoh, yaitu integral dari x kuadrat dikalikan dengan e pangkat x. Jelas banget di sini kita tidak bisa melakukan integral biasa karena ini bukan bentuk polinomial, dan juga ini kita tidak bisa melakukannya dengan substitusi substitusi atau kebalikan dari aturan rantai karena tidak ada turunan dari salah satu fungsi ini pada fungsi ini ya. Jadi kita tidak bisa menganggap salah satu dari fungsi ini sebagai fungsi utama dan fungsi lainnya sebagai turunannya karena memang tidak ada, bukan bentuk seperti itu. Nah, bentuk-bentuk integral seperti ini kita bisa melakukannya dengan aturan integral perbagian ini ya. Jadi dari x kuadrat dikalikan ex ini kita jadikan salah satunya ini sebagai fx atau salah satunya sebagai g aksen x. Gimana cara menentukannya? Kita pilih fungsi mana yang dijadikan fx dan di mana yang jadi g aksen x ini supaya tidak semakin mempersulit kita dalam mengerjakannya ya. Jadi kita cari yang paling gampang. Kita tahu kalau misalnya e pangkat x itu jika diturunkan atau diintegralkan akan selalu menjadi e pangkat x ya. Jadi kita pilih ini fungsi yang sebagai fungsi yang lebih mudah. Fungsi yang lebih mudah ini kita jadikan sebagai g aksen x. Jadi fungsi yang lebih sulitnya yaitu x kuadrat, dimana kalau misalnya dia diintegralkan malah menjadi x pangkat 3. Jadi fungsi yang lebih sulit ini kita jadikan sebagai fx, dimana nanti kita akan menurunkannya ya. Kita turunkan x kuadrat ini menjadi 2x, yang mana membuat persamaan kita menjadi lebih simple. Oke, jadi kita tentukan x kuadrat ini adalah fx-nya dan e pangkat x ini adalah g aksen x. Oke, selanjutnya kita langsung kita punya di sini kan sama dengan fx dikalikan gx. Kita punya fx ini adalah x kuadrat dan kita punya g aksen x adalah e pangkat x. Maka kita harus mengintegralkan. Jadi kita punya x kuadrat di sini, lalu kita mencari integral kan, atau anti turunan ya. Kita cari anti turunan dari e pangkat x, dimana kita punya di sini g aksen x sama dengan e pangkat x, maka anti turunan dari g aksen x ini atau gx ini sama dengan e pangkat x ya. Jadi kita kalikan x kuadrat ini dengan e pangkat x. Ini kebetulan saja sama ya, gx ini sama dengan turunannya karena dia bentuknya adalah e pangkat x. Untuk di soal-soal lainnya mungkin akan berbeda.
Oke, selanjutnya kita kurangi dengan integral. Kita turunkan x kuadrat terhadap x menjadi 2x. Dan ini dikali dengan gx ya. Maka kita kali dengan antiturunan dari e pangkat x, yaitu antiturunan dari g aksen x. Maka kita punya di sini tetap ya, antiturunan dari e pangkat x ini tetap bentuknya yaitu e pangkat x. Oke, jadi kita punya di sini ya. Tapi kita di sini belum bisa menyelesaikannya dengan mudah ya. Oke, ini terhadap dx. Di sini kita belum bisa menyelesaikan bentuk ini dengan mudah. Kenapa? Karena kita masih memiliki bentuk integral 2x dikalikan e pangkat x. Lebih sederhana dari persamaan awalnya, tapi kita juga masih belum bisa menyelesaikan integral ini dengan mudah ya, dengan cara yang biasa atau menggunakan substitusi. Maka kita lakukan lagi integral perbagian pada integral yang ada di dalam sini. Jadi kita melakukan integral perbagian di dalam sebuah integral perbagian seperti itu. Jadi memang bisa dilakukan seperti itu ya. Selama di dalamnya masih ada yang bisa kita selesaikan dengan integral perbagian, kita akan terus melakukan integral perbagian di dalam integral perbagian tersebut gitu. Oke, jadi kita selesaikan dulu yang di belakang ini. Kita misalkan 2x ini sebagai fx dan e pangkat x ini sebagai g aksen x ya. Oke, jadi kita ini sama dengan fx kali gx, maka kita punya 2x dan antiturunan dari e pangkat x ini tetap e pangkat x ya. Jadi kita tetap punya e pangkat x di sini. Kita punya 2x dikalikan e pangkat x, lalu kita kurangi dengan turunan dari 2x, integral dari turunan 2x, yaitu 2. Karena 2x ini merupakan fx ya, di sini kita dikurangi dengan integral dari turunan fx dikalikan dengan gx, maka kita punya integral dari 2 dikalikan dengan gx. Gx-nya adalah e pangkat x. Maka kita punya untuk khusus di integral yang belakang ini kita punya 2x pangkat ex, 2x kali e pangkat x dikurangi integral dari 2 e pangkat x. Jangan lupa di sini kita tambahkan dx ya, harus ya. Oke, kita tuliskan lagi fungsi asalnya di depannya. Dan kita cuma tinggal di sini mengintegralkan e pangkat x ya terhadap x di sini. Duanya karena dia konstanta, dia bisa ditulis di luar integral. Oke, jadi kita di sini punya sama dengan x kuadrat dikalikan e pangkat x, lalu dikurangi dengan 2x kali e pangkat x. Dan di sini karena dia negatif ketemu negatif jadi positif, ditambah dengan 2. Ini jadi positif ya. Dan kita punya 2 dikalikan integral e pangkat x, yaitu sama dengan e pangkat x. Dan ini semua harus ditambahkan dengan c. Oke, jadi kita punya penyelesaian dari integral x kuadrat dikalikan dengan e pangkat x dx. Oke, kalau kita tidak memiliki konsep integral perbagian, kita bakal sulit banget mengintegralkan bentuk integral seperti ini ya, dari fungsi seperti ini. Tapi karena kita punya integral perbagian ini, konsep integral perbagian ini, kita bisa menyelesaikan soal-soal semacam ini ya, untuk mempermudah penyelesaian kita sebenarnya di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita punya bentuk kayak seperti ini ya, x kuadrat ditambahkan e pangkat x atau x pangkat sesuatu, pangkat suatu angka yang besar mungkin, kita bisa terus melakukan integral perbagian di dalam integral perbagian sampai bentuk x-nya itu menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, seperti bentuk yang di sini. Kita terus gunakan integral perbagian sampai mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Kita sampai turunkan ke dalam menjadi sebuah konstanta di sini. Oke, kita akan membahas lagi tentang integral perbagian di video selanjutnya. Satu contoh lagi ya. Kalau gitu kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.